Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Evita Ika Nur Hidayati, NIM 1931410045, kelas PGMI 3B, Fakultas Ilmu Tarbiyah IAIN Surakarta. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang materi Islam dan kebudayaan di Indonesia. Yang pertama yaitu persentuhan Islam dengan kebudayaan Melayu dan Jawa. Dalam Islam terdapat ajaran tauhid, yaitu ajaran yang berisi bahwa Tuhan adalah pusat dari segala sesuatu, dan manusia harus mengabdikan diri sepenuhnya kepadanya. Nah, doktrin tauhid ini mempunyai arus balik kepada manusia. Dalam banyak ayat Al-Quran, kita temukan bahwa iman yaitu keyakinan religius yang berakar pada pandangan teosentris selalu dikaitkan dengan amal, yaitu perbuatan atau tindakan manusia. Oleh karena itu, antara iman dan amal saleh tidak dapat dipisahkan. Ini berarti bahwa iman atau tauhid harus diaktualisasikan menjadi aksi kemanusiaan. Nah, Indonesia mengalami dualisme kebudayaan, yaitu kebudayaan keraton dan kebudayaan populer. Nah, dua jenis kebudayaan ini dikategorikan sebagai kebudayaan tradisional. Nah, kebudayaan keraton dikembangkan oleh abdi dalam mulai dari pujangga sampai arsitek. Raja berkepentingan menciptakan simbol-simbol budaya tertentu untuk melestarikan kebudayaannya. Nah, biasanya bentuk-bentuk kebudayaan yang diciptakan untuk kepentingan itu berupa mitos. Nah, dalam sastra kerajaan, mitos dihimpun dalam babat, hikayat, dan lontara. Dan efek yang hendak dicapai dari penciptaan mitos-mitos tersebut adalah agar rakyat loyal terhadap kekuasaan raja. Nah, di samping itu, abdi dalam juga menciptakan sastra mistik dengan tujuan memberikan pengetahuan tentang kosmologi. Nah, meski dalam keraton terdapat Hinduisme, tetapi Islam pun juga cukup berpengaruh. Nah, konsep kekuasaan Jawa sungguh berbeda dengan konsep kekuasaan Islam, yaitu kebudayaan keraton Jawa lebih mengutamakan kekuasaan, sedangkan kebudayaan keraton Islam itu lebih mengutamakan keadilan. Nah, perbedaan lain antara keraton Jawa dan Islam yaitu adalah dalam budaya keraton di Jawa mementingkan kemutlakan kekuasaan raja untuk tertib sosial. Nah, sedangkan kebudayaan keraton Islam lebih mementingkan hukum yang adil untuk tegaknya ketertiban sosial. Nah, keraton akan menerima Islam sepanjang dapat ditundukkan dalam konsep kosmologinya sehingga kekuasaannya dapat berlangsung dan menentang ajaran Islam yang dipandang dapat mengganggu kekuasaannya. Nah, pengaruh Islam dalam kebudayaan dapat dilihat pada ekspresi ritual seperti upacara pengiwahan, diadakan upacara kelahiran, perkawinan, dan kematian. Selain itu, budaya Islam dapat dilihat dalam acara maulid, seni, musik qasidah, dan gambus. Selanjutnya yaitu inovasi dan pengaruh Islam dalam sastra, seni, dan arsitek. Nah, ekspresi estetik Islam di Indonesia dapat dilihat dari dua bidang, yaitu sastra dan arsitek. Nah, kecenderungan sastra sufistik telah muncul di Indonesia sekitar tahun 1970. Nah, kemunculan sastra sufistik ini ditandai dengan munculnya karya-karya yang ditulis pada tahun 70-an, yaitu antara lain Godlop dan Makrifah kumpulan cerpen Danarto, Khutbah di Atas Bukit karya Kunto Wijoyo, dan Arafah karya M. Fudoli Zaini. Nah, dan disusul oleh karya-karya yang lainnya. Ekspresi estetik Islam dalam bidang arsitek yaitu masjid-masjid tua. Nah, citra masjid tua adalah contoh dari interaksi agama dengan tradisi arsitek
pra-Islam di Indonesia dengan konstruksi kayu dan atap tumpang berbentuk limas. Nah, seperti Masjid Demak, Masjid Kudus, Masjid Cirebon, dan Masjid Banten yang menjadi cikal bakal masjid di Jawa. Nah, sedangkan di Aceh dan Medan, corak masjid tua memperlihatkan sistem atap berbentuk kubah. Nah, arsitek masjid Indonesia banyak diilhami oleh gaya arsitektur kuil Hindu yang atapnya bertingkat 3, yang ditafsirkan sebagai lambang 3 jenjang perkembangan penghayatan keagamaan manusia, yaitu tingkat dasar yaitu purwa, tingkat menengah madya, dan tingkat akhir yang maju atau tinggi yaitu wusana. Nah, gambaran ini dianggap sejajar dengan jenjang vertikal Islam, iman, dan ihsan. Selain itu juga sejajar dengan syariat, tarikat, dan makrifat. Nah, wayang juga dijadikan sarana oleh para wali dan raja untuk menyebarkan agama Islam. Nah, seni yang dikembangkan oleh para wali dan raja ini adalah mengembangkan rupa wayang sesuai dengan pandangan Islam sekaligus memberikan makna Islam dalam mengubah cerita dari pertunjukan wayang tersebut. Selanjutnya yaitu Islam dan adat Melayu di Sulawesi Selatan. Pengaruh Islam dalam budaya Sulawesi Selatan antara lain tergambar dalam Sulapa Epai, yaitu pepatah orang tua kepada anaknya yang hendak merantau, yaitu yang berisi tentang ajaran kepemimpinan, bahwa seorang pemimpin akan sukses apabila memiliki watak yang jujur, bijaksana, sabar, berani, dan adil. Nah, itu tadi penjelasan singkat tentang Islam dan kebudayaan Islam di Indonesia. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Akhirus salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.